Hai minasan, kembali lagi di channel Mizunime. Pernah kebayang nggak, kalau seorang mantan Yakuza yang dulunya ditakuti, tiba-tiba hidup damai jadi bapak rumah tangga atau orang biasa? Dunia anime ternyata punya banyak cerita kocak dan hangat tentang kehidupan para Yakuza yang jauh dari kata brutal. Nah, di video kali ini, aku bakal kasih kamu beberapa rekomendasi anime Yakuza dengan alur santai, yang bisa bikin kamu ketawa, tapi juga dapat actionnya. Hinamatsuri berawal dari sebuah benda yang tiba-tiba jatuh di rumah Nita, seorang kepala geng Yakuza. Namun, anehnya di dalam benda tersebut terdapat seorang gadis kecil bernama Hina. Singkat cerita, Hina ternyata memiliki kekuatan supernatural yang sangat kuat. Karena beberapa alasan, akhirnya Nita terpaksa harus merawat Hina, dan memutuskan untuk tinggal di apartemen bersama, dan dari sinilah kisah komedi mereka dimulai. Reis Watanin Gali bercerita tentang Yoshino Somei, cucu dari ketua kelompok Yakuza bernama Somei Gumi. Suatu hari, karena keputusan perdamaian dua kelompok Yakuza besar, Yoshino dijodohkan dengan Kirishima Miyama dari keluarga Tosokakai. Akibat perjodohan tersebut, Yoshino harus merantau ke Tokyo. Singkat cerita, Yoshino menganggap Kirishima sama seperti Yakuza pada umumnya. Namun, ia baru menyadari bahwa Kirishima tidak seperti yang dia bayangkan. The Way of the House Husband berkisah tentang Tatsu, yang dikenal sebagai seorang Yakuza legendaris di seluruh Jepang. Namun, secara mengejutkan Tatsu memutuskan untuk pensiun dari dunia Yakuza, dan menjalani kehidupan suami rumah tangga yang penuh waktu demi mendukung istrinya, Miku, sebagai wanita karir yang selalu sibuk. Singkat cerita, kini Tatsu harus berurusan dengan cucian yang menumpuk, diskon supermarket, dan resep masakan yang gagal total. Kumichou Musume to Sawagakari berkisah tentang Toru Kirishima, seorang Yakuza dari geng Sakuragi. Kirishima dikenal sebagai tangan kanan geng Sakuragi yang memiliki sifat tidak segan untuk menyiksa para korban tanpa ampun. Namun, Kirishima mendapat tugas untuk mengasuh putri dari pimpinan grup Sakuragi. Tentu, awalnya Kirishima merasa kesulitan menjalankan tugas tersebut. Walau begitu, dia mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada putri sang pimpinan. Ojo Tuban Ken-kun bercerita tentang Isaku Senagaki, seorang anak yang kehilangan kedua orang tuanya di usia 5 tahun. Karena hal itu, kini ia diasuh oleh kakeknya yang merupakan ketua geng Yakuza. Mengingat tentang Yakuza yang identik dengan pandangan negatif, Isaku akhirnya kesulitan untuk menemukan teman dan masa kecil yang kurang baik. Singkat cerita, Isaku yang telah masuk ke SMA bertekad untuk menyembunyikan latar belakangnya. Walau begitu, hal ini tidak mudah karena ia diawasi oleh Keiya Otou, pria yang telah mengawalnya sejak kecil.
My Home Hero, berkisah tentang seorang ayah bernama Tetsuo Tosu, yang mengetahui bahwa putrinya mengalami kekerasan fisik oleh pacarnya, Matori Nobuto. Guna menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan fakta bahwa Nobuto sebenarnya adalah anggota sindikat kriminal. Mengetahui putrinya dalam bahaya, Tetsuo memilih untuk membunuh Nobuto berkat bantuan dari istrinya, Kasen. Ia pun membuang mayat Nobuto dan kini anggota sindikatnya mulai mencarinya. Untuk itu, Tetsuo dan istrinya mulai merancang berbagai skema untuk menyelamatkan putrinya serta mencegah mereka terlibat di berbagai situasi terburuk. Nisekoi, bercerita tentang seorang siswa bernama Raku Ichijo, anak dari seorang ketua Yakuza. Suatu hari Raku dipaksa bertunangan dengan gadis bernama Kirisaki Chitoge, yang juga merupakan anak dari seorang mafia besar. Tentu saja, Raku tak menyetujui pertunangan tersebut, ditambah ia sekarang sedang jatuh cinta dengan seseorang, yaitu Kosaki Onodera, yang merupakan teman sekelasnya. Tak disangka, Chitoge ternyata juga tidak menyetujui pertunangan tersebut, sama halnya seperti Raku. Singkat cerita, hidup mereka tak berjalan lancar dan sering bertengkar. Keadaan semakin rumit ketika gadis-gadis lain juga mengincar Raku, yang membuat masalah menjadi lebih rumit.